Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi ya belajar tematik 2G. Masih pada subtema 1, hari ini kita lanjut di pembelajaran 4 sampai 6. Dimulai dari halaman 15 sampai halaman 26. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekarang buka halaman 15. Pembelajaran 4, bagian Ayo membaca. Pada sore hari, Nina, ayah, ibu dan adik berkumpul di teras rumah. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Mereka menikmati suasana sore hari. Hujan baru saja reda dan udara terasa sejuk. Matahari juga sebentar lagi akan terbenam. Nina dan adik bermain di halaman rumah. Ibu meminta Nina dan adik menggunakan alas kaki. Ibu juga berpesan kepada mereka untuk berhati-hati. Halaman rumah menjadi becek setelah turun hujan. Ibu tidak ingin Nina dan Adi terpeleset dan terjatuh. Nina dan Adi menuruti nasihat ibu. Nina dan Adi mematuhi aturan menjaga keselamatan di rumah. Nah, teks ini yaitu menginformasikan kepada kita bahwa Nina dan Adi mematuhi aturan menjaga keselamatan di rumah. Dengan bagaimana menjaga keselamatan di rumah? Nah, tadi salah satunya Nina dan Adi dinasihati oleh ibu untuk menggunakan alas kaki dan untuk berhati-hati. Karena kondisinya tadi di rumah Nina sudah turun hujan. Nah, Nina dan Adi asik bermain di halaman rumah. Supaya tidak terjatuh dan tidak terpeleset, Nina dan Adi diminta untuk menggunakan alas kaki dan berhati-hati karena karena halaman di rumah Nina becek. Lalu di sini kita akan belajar penggunaan tanda titik. Pada teks ini terdapat tanda titik. Nah, mana tanda titiknya? Nah, tanda titik di sini berada di akhir kalimat. Nah, di sini ada tanda titik di akhir kalimat. Ya, di setiap akhir kalimatnya terdapat tanda titik dan menggunakan huruf kapital yang tepat. Di sini awal kalimat pada kalimat pada huruf P-nya besar. Dan nama-nama orang seperti Nina dan Adi menggunakan kapital huruf awalnya. Lalu di sini di setiap awal kalimat menggunakan huruf besar. Nah, di sini huruf besar semua awal kalimatnya. Dan menggunakan titik di akhir kalimat. Lalu sekarang buka halaman berikutnya, halaman 16. Bagian Ayo menulis. Kita dapat menulis kalimat berdasarkan gambar. Perhatikan contoh berikut. Nah, kita bisa menulis kalimat ketika kita melihat gambar. Nah, di sini ada satu gambar. Ada siapa di sini? Ada Nina dan ada Adi. Kita bisa membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Bagaimana kalimatnya?
Nina dan Adi sedang bermain di halaman. Nah, di sini gambar ini menunjukkan bahwa Nina dan Adi sedang bermain di halaman. Mereka sedang bermain bersama. Lalu gambar yang kedua, kalian perhatikan. Di sini ada Deli dan ada Ibu Deli. Mereka sedang di mana ya? Ibu dan Deli ini sedang ada di dapur. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sedang memasak? Betul. Ibu dan Deli sedang memasak di dapur. Jadi kalimatnya bagaimana? Nah, Deli sedang membantu ibu memasak di dapur. Ya, pada gambar ini kalimat yang sesuainya yaitu Deli sedang membantu ibu memasak di dapur. Ingat, setiap menulis kalimat kalian perhatikan huruf kapital. Penggunaan huruf kapitalnya harus betul. Dan jangan lupa menggunakan titik di akhir kalimat. Nah, di sini ada Deli, nama orang. Awal hurufnya menggunakan huruf D besar. Dan di akhir kalimatnya menggunakan titik. Harus dibiasakan menulis kalimat dengan betul ya. Lalu buka halaman 17 bagian ayo berhitung. Kita masih belajar tentang jam. Nina tidur malam dengan teratur. Nina tidur pukul 9 malam. Masih ingatkah kamu cara membaca jam? Ayo ingat kembali. Nah, pada materi sebelumnya, Bu Fitri sudah membahas tentang membaca jam. Nah, pada jam ini terdapat 3 jarum. Ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan ada jarum halus atau jarum detik. Nah, di sini jarum panjang untuk menunjukkan menit. Nah, ini yang berwarna merah, yang jarumnya panjang menunjukkan menit. Lalu jarum pendek menunjukkan jam. Nah, ini jarum pendeknya. Kalau kalian mau melihat jam, kalian perhatikan semua jarumnya. Dan untuk menentukan jam berapa, kalian lihat jarum pendeknya. Nah, ini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 9. Berarti ini jam 9. Apakah jam 9-nya lewat? Kita lihat jarum panjangnya menunjukkan ke angka berapa. Nah, jarum panjangnya ini menunjukkan ke angka 12. Berarti jam 9 tepat. Jam 9 pas. Atau jam 9.00. Karena angka 12 ini menitnya yaitu 00. Menitnya pas. Seperti itu. Dan ada jarum halus atau jarum yang tipis ini yang bergeraknya cepat. Nah, itu adalah menunjukkan detik. Kalian harus hafal. Jam itu terdiri dari 3 jarum ya. Jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam, dan jarum halus atau jarum tipis ini menunjukkan detik. Nah, di sini Nina tidur malam dengan teratur. Nina tidur pukul 9 malam. Nah, ini pukul 9 malam. Pukul berapakah kamu tidur malam dan bangun pagi? Coba lengkapi gambar berikut. Nah, jam berapa kamu tidurnya? Lalu, bangun paginya kamu jam berapa? Silahkan kamu isi ya. Silahkan kalian isi sesuai jam tidur malam dan jam bangun pagi kalian masing-masing. Di sini ada jam tidur malam. Kalian tidurnya jam berapa? Silahkan diisi. Lalu ini juga diisi. Jarum pendek ada di angka berapa? Jarum panjang di angka berapa?
dibaca pukul berapa dan ditulis pukul berapa. Dan bangun paginya juga sama ya. Kalian bangun jam berapa? Silahkan kalian isi. Lalu berikutnya halaman 18. Ayo berlatih. Di sini silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Halaman 18, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Lalu yang berikutnya halaman 19. Pembelajaran 5, bagian ayo membaca. Sore hari, Nina membantu ibu. Nina membantu merapikan rumput di halaman. Ayo bacalah percakapan Nina dan ibu berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada percakapan antara Nina dan ibu. Nina, ibu, sepertinya rumput-rumput di halaman rumah kita sudah tinggi. Ibu, benar Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong. Nina, mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Ibu, rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya seperti ular. Nina, ayo Nina bantu rapikan, Bu. Ibu, ayo nak. Ibu senang sekali Nina mau membantu. Nina, bolehkah Nina menggunakan gunting rumput itu, Bu? Ibu, sebaiknya jangan ya. Gunting rumput itu besar dan tajam. Berbahaya untukmu. Nina, bagaimana cara Nina membantu ibu? Ibu, bantu ibu memasukkan rumput yang sudah dipotong ke dalam keranjang ya nak. Nina, baik Bu. Nah, pada percakapan Nina dan ibu ini ada berisi tentang menjaga keselamatan di rumah. Salah satunya yaitu Nina tidak diperbolehkan menggunakan gunting rumput sendirian. Karena gunting rumputnya tajam dan besar, jadi ibu tidak memberikan izin Nina menggunakan gunting rumput ini. Nah, gunting rumput ini hanya boleh digunakan oleh orang dewasa, yaitu oleh ibu saja. Lalu buka halaman berikutnya, halaman 20. Bagian ayo menulis. Perhatikan kembali percakapan Nina dan ibu. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Contoh kata tanya antara lain apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu yang digunakan untuk bertanya. Kalimat untuk bertanya dan mengandung kata tanya. Nah, di sini ada contohnya. Ayo membuat kalimat berdasarkan gambar. Kamu dapat membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berarti kalimat tanya. Kamu dapat membuat pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui. Contoh, siapa yang bermain sepeda? Nah, berdasarkan gambar ini, kalimat tanyanya, siapa yang bermain sepeda? Di sini ada kata tanya siapa. Lalu ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Berarti ini adalah kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Siapa yang bermain sepeda? Kita jawab,
Yang bermain sepeda siapa? Nina dan teman-temannya. Lalu kita bisa membuat pertanyaan yang lain. Contohnya, siapa yang terjatuh dari sepeda? Coba kalian perhatikan gambar ini. Siapa yang terjatuh dari sepeda? Tony. Nah, itu yang kedua adalah contoh kalimat tanya. Siapa yang terjatuh dari sepeda? Jawabannya adalah Tony. Nah, ketika kalian membuat kalimat pertanyaan, pastikan kalian juga tahu jawabannya. Ya, pastikan kalian tahu jawabannya. Lalu buka halaman berikutnya, halaman 21. Bagian ayo bercerita. Setelah membantu ibu, Nina bermain dengan teman-teman. Mereka bermain petak jongkok di lapangan. Nina dan teman-teman bermain dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman mencerminkan persatuan. Sikap persatuan juga dapat diterapkan saat berolahraga. Nah, ini adalah Nina dan teman-teman yang bermain dengan rukun, bermain bersama. Nina dan teman-temannya mencerminkan sikap persatuan. Lalu buka halaman berikutnya, halaman 22. Bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kalian perhatikan, kalian baca pertanyaannya satu persatu ya. Silahkan dikerjakan. Berikutnya halaman 23, bagian ayo membaca. Ibu Nina membuat kue mangkuk. Ibu Nina meminta Nina mengajak teman-teman untuk makan kue bersama. Nah, di sini ada percakapan antara Nina, ibunya, dan teman-teman Nina. Ayo kita duduk anak-anak. Ibu membuat banyak kue mangkuk. Adakah yang tidak suka kue mangkuk? Kami semua suka kue mangkuk, Bu. Iya kan teman-teman? Betul sekali, Bu. Kalau begitu, silakan dinikmati kuenya anak-anak. Tunggu dulu. Apakah kalian sudah mencuci tangan? Oh iya, di mana kamar mandinya, Nina? Kami ingin mencuci tangan dulu. Di dekat dapur. Ayo ku antar teman-teman. Nah, di sini pada gambar ini, percakapan Ibu Nina dan teman-teman Nina memberitahu kita supaya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Lalu, pada percakapan ini juga terdapat kalimat tanya. Mana kalimat tanyanya? Nih, yang pertama kalimat tanyanya yaitu, adakah yang tidak suka kue mangkuk? Nah, di sini ada kata tanya adakah. Selain kata tanya siapa, mengapa, berapa, dan lain sebagainya, di sini juga ada kata adakah dan di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Berarti ini adalah kalimat tanya atau pertanyaan. Adakah yang tidak suka kue mangkuk? Kata ibu. Lalu yang mana lagi yang termasuk kalimat tanya? Nah, pada kalimat tanya yang ke-6, di sini ada kalimat tanya. Di mana kamar mandinya, Nina? Di sini ada kata tanya, yaitu di mana. Dan ada tanda tanyanya. Dan yang kelima, yang berikutnya di percakapan yang kelima, ada kata tanya
Apakah kalian sudah mencuci tangan? Nah, itu kalimat tanyanya. Nah, itu saja ya yang termasuk kalimat tanya. Yang pertama, adakah yang tidak suka kue mangkuk? Yang kedua, di mana kamar mandi Nina? Dan yang ketiga, apakah kalian sudah mencuci tangan? Nah, itu kalimat tanyanya. Silakan kalian garis bawahi ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lalu yang berikutnya halaman 24. Bagian ayo membaca. Sebelum makan kue, Nina dan teman-teman berdoa. Mereka berdoa menurut agama masing-masing. Semua rukun dan saling menghargai dalam perbedaan dan keragaman. Sikap tersebut mencerminkan persatuan dalam keragaman. Nah, di sini Nina dan teman-temannya berbeda agama. Ya, bisa kalian lihat pada gambar ini, cara mereka berdoa juga berbeda. Walaupun Nina dan teman-temannya berbeda agama, tetapi Nina dan teman-temannya saling rukun, saling menghargai dalam perbedaan dan keragaman. Nah, sikap Nina dan teman-temannya itu mencerminkan persatuan dalam keragaman. Masih di halaman 24. Sikap bersatu juga tercermin dalam kegiatan berikut. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah salah satu sikap rukun, sikap bersatu dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini yaitu bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Lalu yang kedua, membantu korban bencana alam. Nah, ini salah satu contoh sikap bersatu atau yang menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman, yaitu membantu korban bencana alam. Masih di halaman 24 yang bagian bawahnya, ayo berhitung. Teman-teman Nina pulang pada pukul 4 sore. Kita dapat menuliskan tanda waktu tanpa keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Lama waktu satu hari adalah 24 jam. Namun, angka pada jam hanya sampai 12 saja. Dalam satu hari, jarum jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Putaran pertama yaitu pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Putaran kedua yaitu pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Nah, jadi kita ini melewati waktu satu harinya itu adalah 24 jam. Nah, 24 jam itu satu harinya, jam itu berputar sebanyak 2 kali. Putaran pertama dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Lalu putaran yang kedua dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Waktu setelah pukul 12 siang dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini cara menghitung jam dari jam 12 siang. Misalkan ini yang pertama, pukul 1 siang dapat ditulis dengan pukul 13.00. Nah, 13.00 ini dari mana angka 13-nya? Kalau dalam bentuk penjumlahannya seperti ini. Angka 1, nah ini kan jam 1 siang, angka 1 ditambah angka 12. Nah, 12 siang ini tadi kita hitung dengan jam 1. Nah, 12 ditambah 1 yaitu 13. Lalu yang berikutnya pukul 2 siang dapat ditulis pukul 14.00.
14 ini dari penjumlahan angka 2 dan angka 12. Jadi 14. Pukul 3 sore dapat ditulis pukul 15. 15 ini penjumlahan dari angka 3 ini dan angka 12. Jam 12. Jadi jam 15. Itu cara penjumlahannya. Nah, Bu Fitri akan menjelaskan cara cepatnya. Bagaimana cara membaca jam 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah jam. Bisa kalian lihat, jam ini angkanya sampai angka 12 saja. Dari angka 1 dan angka 12 saja. Tadi lama waktu satu hari yaitu 24 jam. Jam ini berputar sebanyak 2 kali. Putaran yang pertama Bu Fitri ulangi dari jam 12 malam nih. Ini jam 12 malam berputar jarumnya sampai jam 12 siang. Nah, itu putaran pertama. Jam 12 malam sampai jam 12 siang berputar. Lalu putaran yang kedua yaitu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, ini jam ini berputar sebanyak 2 kali dengan jumlah 24 jam. Lalu bagaimana cara cepatnya untuk membaca jam 13, 14, dan seterusnya? Supaya tidak menghitung dengan penjumlahan, kalian hafalkan, kalian ingat. Untuk waktu siang, kalian menyebutnya yaitu dengan jam 13. 13 ini dari mana? Nah, ini kan angka 12. Jam 12 siang nih. Ini siang nih ya. Jam 12 siang. Kalian ingat saja setelah angka 12 yaitu 13. Setelah 13, 14. Berarti jam 2 ini untuk sebutan siangnya yaitu jam 14. Lalu angka 3 ini jam 3 sore sebutannya selain jam 3 itu apa? 15. Nah, ini itu berurut. Ini 12, 13, 14, 15, dan seterusnya ini berurut. Nah, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Ini adalah sebutan jam dari siang sampai malam. Jam 1 sebutannya 13, jam 2 siang sebutannya jam 14.00, jam 3 sore disebutnya jam 15, jam 4 sore sebutannya 16, jam 5 sore 17, jam 6 sore jam 18, jam 7 malam 19, dan seterusnya. Ini sudah berurut 13 sampai 24. Nah, 24 ini sebutan untuk jam 12 malam. Ini dari siang, sore, sampai malam. Nah, seperti itu ya, untuk memudahkan kalian mengingat sebutan jam dari siang sampai malam. Tidak perlu menggunakan penjumlahan. Kalau mau menggunakan penjumlahan, tinggal kalian tambahkan saja. 12 ditambah 1 jadi 13. 12 tambah 2 jadi 14, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, buka halaman 26. Halaman 26, silakan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Ya, silakan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Ya, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian pahami materinya dengan baik, lalu kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Kalau ada yang tidak difahami, silakan tanya ke Bu Fitri ya.
Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.